Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang kompak, kurang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salamnya dengan semangat, didoakan mudah-mudahan hidupnya selamat di dunia maupun di akhirat, dikabulkan semua hajat-hajat, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والشرائف الأجلاء والمشايخ الكرماء. Yang kami muliakan, kami ta'zimi segenap para habaib, para syaraif yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada mereka-mereka sebagai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para masyayikh, para tokoh-tokoh agama, para guru-guru agama yang juga di sini tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka-mereka sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu bi dzikrihi, dan kami khususkan dalam penyebutan, yaitu yang pertama ialah Ketua Yayasan Al-Farishah Kakanda Bapak Yuda Kurniawan. Kenapa saya katakan Kakanda? Karena memang bini Sidin ini almarhumah kakak ulun, kakak sepupu. Jadi Mama Sidin lan Mama ulun itu bersepupuan. Alhamdulillah senang juga bisa berada di tempat perjuangan beliau. Ya, mudah-mudahan kita tahu sama-sama semasa hidup beliau, kita semua sama-sama tahu, apalagi beliau ini yang menemani memang perjuangan daripada almarhumah ini luar biasa. Orangnya memang giat, getol. Orangnya tidak pantang menyerah. Bahkan ketika sakitnya pun masih sempat meng-WA ulun dalam keadaan tersenyum. Padahal itu sudah ada di dalam ruangan mau masuk alat. Masya Allah. Waktu di Jakarta itu, beliau masih di Jakarta. Dan kita merasakan beliau ini masih hidup. Ada orang yang hidup tapi kayak mati. Tetapi ada orang, mati kayak hidup. Wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Silakan, Bu.
Di antaranya adalah yang sering dan kita adakan haulnya, yaitu seorang waliullah Abah Guru Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Nah, sekarang kita lihat berkat daripada usaha almarhumah dan yang lain-lainnya bersama dengan suami, alhamdulillah tempat ini mudah-mudahan bisa berjalan sampai hari kiamat. Karena itulah yang ingin dilaksanakan oleh beliau, namun qadarullah yang berlaku, umur beliau sampai sini, tetapi insya Allah amal beliau akan berkelanjutan. Dan juga para dewan guru pondok pesantren Al-Farishah Hasim, dan ketua atau pengurus wanita Islam Provinsi, ketua wanita Islam Kutai Kartanegara, dan pimpinan pondok pesantren Putri Nurul Muhibbin Ustazah Ani dan suami beliau. Dan yang kita muliakan orang tua kita, ada Kiai Haji Asnan, pimpinan Majelis Taklim Perjiwa. Juga Masya Allah orang tua kita yang telah banyak berpartisipasi dalam pengembangan khususnya Yayasan Al-Farishah Hashim, Ibu Hajah Maskanah, dan juga Ibu Hajah Halul yang menwasilahi sehingga Al-Fakir bisa sampai ke sini. Dan juga saudara kami yang tidak asing lagi di dunia nyata maupun dunia maya, yaitu Cak Nur Kholis, pimpinan Majelis Sholawat, namanya juga udah ekstrim, gendeng sholawat. Nah, artinya orang yang gila berselawat, tapi mulia. Gendeng selawat itu mulia daripada gendeng dunia. Ya, ada beliau di sini. Alhamdulillah beliau juga yang mengantar saya sampai sini. Karena terus terang tadi daripada nyasar-nyasar, lebih baik kita minta tolong sama orang yang sudah pernah ke sini. Pernah sekali ke sini waktu almarhumah baru saja dimakamkan. Itu juga dibawa orang, habis itu nggak tahu lagi jalannya karena memang pas diulang kedua kali masih belum hafal juga. Alhamdulillah tadi pilihan tepat orang yang memang sering ke sini, yaitu Cak Nur Kholis. Ya, kita doakan beliau juga sehat walafiat. Dan Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu undangan, ya kami banggakan juga, yaitu Akhinal Karim Ustadz Ihsan dan para ustazah yang lainnya, dan yang kami cintai para santri dan santriah, baik itu santri dan santriah pondok pesantren Al-Farishah Hasim maupun dari Nurul Muhibbin. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ulun kada berpanjang lebar karena panjang kali lebar ini sama dengan dalam. Mas Yuda, nggih. Nasi juga sudah mulai siap dihidangkan. Akan sampai hari kiamat tidak akan terulang lagi, karena memang ini kekhususan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, nabi kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustadz kita, Ustadz Ihsan, dalam mukaddimahnya menyampaikan ini adalah bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita harus cinta kepada Nabi? Ya harus, bahkan wajib ain. Dan ini menjadi tolak ukur iman seseorang. Sempurnanya iman seseorang itu
dengan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang semua beliau katakan dan lakukan dan laksanakan dan yang terjadi pada beliau harus kita cintai, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini menggambarkan peristiwa ini bahwasanya menunjukkan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak syak, tidak diragukan lagi. Beliau ini memang asyraful makhluqat, sepaling mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk yang Allah ciptakan sekarang ini ada berkat daripada diciptakannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala ingin juga menunjukkan kekuasaannya yang terkadang kita sebagai makhluknya lupa. Dan terkadang ada rasa sombong dalam diri kita. Semua yang terjadi ini berkat kita semua. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, yang barusan saja dibacakan oleh ananda kita, seorang qari, yang walaupun sebentar tadi ada kesalahan teknis, tapi suara antum mudah-mudahan tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kagum tadi dia nggak berubah. Biasanya ada yang qari itu merajuk, boy. Mati mic tuh, dia mainnya tapinya kadang tetap mengaji. Masya Allah. Mudahan pian menjadi seorang qari yang mukhlisin, menjadi keluarganya Allah. Hafal Quran belum? Mudah-mudahan hafal Quran ya. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram. Di sini didahului dengan lafaz tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan apapun, dan tidak ada daya dan upaya seorang makhluk tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peristiwa ini sempat ditolak oleh semua orang pada saat itu. Para pembesar kafir Quraisy pun mengejek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau turun ke bumi dan menceritakan peristiwa ini. Gak mungkin. Bagaimana bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis itu naik ke langit pulang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja udah berbulan-bulan, apalagi menembus sampai langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha lagi dalam waktu lailan. Kata ulama tafsir, lailan ini separuh malam, setengah, dan bahkan tidak sampai berjam-jam. Sehingga para ulama tarikh, para ulama sejarah menceritakan bahwasanya tempat yang diduduki Rasulullah SAW atau dibaringi oleh Nabi SAW ini, mulai berangkat sampai pulang itu masih dalam keadaan hangat. Artinya kadalawas, tidak begitu lama. Maka kalau dipakai otak, ini di luar jangkauan. Sebetulnya kalau mereka mau berpikir dan bertenang berdahulu, tidak ada yang mustahil. Kan kita sering mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh para mubaligh kita. Contohnya tadi ulun dari Bengkuring, dari mana? Samarinda, Bengkuring City. Itu kalau ke sini tadi berapa jam kita? 1 jaman lah. Belok-beloknya tuh, naik turun, masya Allah. Kayak jadi ninja Hattori kami itu. Naik turun gunung sampai akhirnya ke tempat ini. Alhamdulillah. Itu kalau dihitung 1 jam naik mobil. Tapi kalau semut berapa jam kira-kira dek? Kalau semut ada sampai sehari, mati berdahulu dilindas mobil. Ini ada semut Bengkuring
Ya, naik masuk ke jubah ulun. Habis itu berdiam di situ. Umpat terus naik turun gunung tadi, nyebrang sungai, naik jembatan dan sebagainya sampai ke kampung mana nih? Lapak Lambur. Ke Tenggarong lah. Semut Bengkuring mungkin kena tahu, Lapak Lambur tuh belum tahu. Kalau Tenggarong mungkin pernah mendengar. Habis itu ulun pulang lagi nih. Pulang lagi ke Bengkuring. Ulun andak jubah ini keluarnya kita ketemu lagi kan kawan-kawannya orang Bengkuring tadi, semut Bengkuring maksudnya, Bekesa.